Poluan Bribtu Rizka jadi tersangka pembunuhan suami, Brigadir Esko ditemukan tewas di kebun. Bribtu Rizka Sintiani resmi menjadi tersangka kasus pembunuhan suaminya, Brigadir Esko Fascarelli, anggota Intel Polsek Sekotong. Diketahui, Rizka merupakan polisi wanita, Polwan, yang bertugas di Polres Lombok Barat, Lobar. Hingga saat ini, polisi belum mengungkap terkait motif di balik kematian Brigadir Esko. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid membenarkan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus kematian Brigadir Esko. Ya, hasil gelar perkara penyidik menetapkan istrinya menjadi tersangka, kata Muhammad Khalid dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat, 19 September 2025, Bribtu Rizka merupakan warga asli Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, sedangkan Brigadir Esko berasal dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Mereka memiliki dua anak berusia 7 tahun dan 2 tahun. Setelah Bribtu Rizka dijadikan tersangka, kedua anak diserahkan ke orang tua Brigadir Esko. Istri almarhum Brigadir Esko merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Lombok Barat. Kasus kematian Brigadir Esko ini menjadi sorotan publik karena kematiannya yang dinilai tidak wajar. Sebelumnya jenazah Brigadir Esko ditemukan dalam kondisi leher terikat tali di sebuah kebun kosong di kaki bukit yang lokasinya dekat dengan rumah Brigadir Esko di Desa Nyur Lembang, Kabupaten Lombok Barat, NTB, pada Minggu, 24 Agustus 2025. Ayah almarhum Brigadir Esko, Syamsul Herawadi, menilai kematian anaknya janggal karena melihat bekas luka pada wajah dan tubuh korban. Hasil otopsi pada jenazah korban menjelaskan bahwa motif kematian korban adalah pembunuhan, bukan bunuh diri, sebelum ditemukan meninggal dunia di kebun dekat rumahnya. Keluarga sempat hilang kontak dengan Brigadir Esko. Komunikasi terakhir dengan adik korban adalah 6 hari sebelum penemuan jenazah korban. Saat itu Esko mengeluh sedang sakit asam lambung. Kedua orang tua Esko sempat menjenguk rumah untuk melihat kondisi anaknya. Saat itu Esko mengaku sudah membaik dan akan piket pada hari Selasa. Namun sejak Selasa malam selepas piket, Esko hilang kontak. Nomor HP yang biasa dihubungi tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Ayah dan ibu Esko sempat melihat kondisi istri dan anak Esko di rumahnya Desa Nyur Lembang untuk menanyakan perkembangan keberadaan Esko. Keluarga juga sudah mencari ke beberapa lokasi kemungkinan Esko berada, tetap tak kunjung ketemu. Hingga pada Minggu, 24 Agustus 2025, siang, jenazah seorang pria ditemukan dengan leher terikat tali di kebun kosong tidak jauh dari rumah Brigadir Esko. Setelah diidentifikasi, jenazah tersebut adalah Brigadir Esko yang beberapa hari hilang. Ayah Brigadir Esko sebut pembunuhan direncanakan. Ayah Brigadir Esko, Syamsul Herawadi, menduga kasus pembunuhan telah direncanakan dan adanya rekayasa penemuan jasad. Tidak mungkin dia sendiri. Mustahil dia sendiri. Paling tidak terlepas dari keluarganya. Dan saya yakin ada pihak luar yang terlibat dalam hal ini. Bebernya, dikutip dari Tribun Lombok.com, ia berharap kasus ini diusut tuntas dan tersangka mendapat hukuman seberat-beratnya. Dan memohon juga ketika pelaku tersangka dari pihak penegak hukum. Ketika itu, keadilan tidak terlaksana dan keluarga tidak puas, kita juga tidak berani jamin apa yang akan terjadi. Bukan mengancam sih, cuma ketidakpuasan keluarga akan berbuat fatal, jelasnya. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid, menerangkan ada 53 saksi yang diperiksa dalam gelar perkara. Hasil gelar perkara penyidik menetapkan istri korban sebagai tersangka ya, ucapnya. Bribtu Rizka tak buat laporan orang hilang. Kepala Desa Jembatan Gantung, Suhaimi, menyatakan istri korban tak pernah membuat laporan orang hilang meski Brigadir Esko tak dapat dihubungi sejak Selasa, 19 Agustus 2025, istrinya nggak pernah lapor kalau suami belum pulang. Dan nggak pernah dia lapor kasih tahu tetangga atau kadusnya. Jelasnya, Suhaimi baru mengetahui Brigadir Esko menghilang dan ditemukan tewas setelah mendatangi lokasi penemuan jasad. Saya dapat kabar pertama kali itu mau jam 4.30 WITA, saya kesini dari sawah, saya lari ke sini, TKP, sambungnya. Ia hanya mengetahui Brigadir Esko suka memelihara burung dan berkebun. Kronologi penemuan mayat Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP Lalu Eka Arya, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebut pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, begitu menerima laporan dari warga. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, peristiwa itu bermula sekitar pukul 11.30 WITA Maksiun, 50, seorang warga setempat pergi mencari ayam miliknya yang hilang di bukit belakang rumahnya. Saat pencarian, ia dikejutkan oleh penemuan sosok laki-laki tergeletak terlentang di bawah pohon. Ketika didekati, ternyata laki-laki tersebut sudah tidak bernyawa dengan leher terikat tali. Kondisi wajahnya rusak dan tubuhnya membengkak. Sontak, Amaksiun segera memberitahu warga sekitar dan melaporkan kejadian itu kepada Kepala Dusun Nyur Lembang, sebelum akhirnya diteruskan ke anggota jaga SPKT Polsek Lembar. Tak lama berselang, petugas Polsek Lembar tiba di lokasi dan memastikan kebenaran laporan. Selanjutnya, informasi diteruskan ke unit Inafis Polres Lombok Barat. Sekitar pukul 15.20 WITA, tim Inafis Polres Lombok Barat bersama petugas lainnya tiba di lokasi untuk melakukan
Olah TKP sekaligus mengevakuasi jenazah. 1 jam kemudian, pukul 16.20 WITA, mobil ambulans dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat tiba di tempat kejadian. Jenazah Brigadir Esko kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.